Satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turun berkat, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian pagi ini, hari ini di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kembali beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan naikkan pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Monggo sami kekidungan ngagungken asmane Gusti ingkang paring kasarasan, ingkang paring gesang. Monggo bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti nganti sukarena. Monggo memuji Gusti nganti sukarena. Haleluya. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit Roh Suci
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Biar mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Mari tinggikan Dia. Mari sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu,
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. 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 Salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang begitu baik mengasihi kami sampai hari ini. Kasih setiamu terus kami rasakan, pemeliharaanmu terus kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakan hati kami. Mari Roh Kudus bekerja kepada kami semua. Singkapkan hal-hal kebenaran firman-Mu, supaya firman yang kami dengar hari ini boleh memberkati kami, bahkan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyadari penuh keterbatasan, ketidakmampuan. Kau sembunyikan di balik salib-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini jangan sampai mencuri kemuliaan-Mu. Karena segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Lembaga Alkitab memberikan tema Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ayat yang kedua, itu ada kata janganlah lupakan segala kebaikannya.
Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita untuk jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya kita hampir 2,5 bulan tidak beribadah bersama-sama. Tapi saya menyadari bahwa saya mengetahui bahwa kabar jemaat dalam perlindungan Tuhan. Jemaat masih diberkati Tuhan. Jemaat masih sehat, jemaat masih dicukupkan segala kebutuhan. Tuhan limpahkan berkat. Itu bukti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik dan bahkan terlalu baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini mari kita akan mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita belajar konteks secara keseluruhan dalam Mazmur 103 ini adalah Daud memulai dan mengakhiri Mazmur ini dengan ungkapan yang sama, yaitu pujilah Tuhan. Dalam ayat yang ke-1 itu pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahkan ayat yang ke-22 juga di akhir dia katakan pujilah Tuhan hai segala buatannya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada inti dari ayat 1 sampai 5 itu pujian pribadi. Daud mengajak mari memuji Tuhan secara pribadi. Ayat 6 sampai 18 itu berbicara tentang Daud mengungkapkan pujian secara nasional, ya, menyeluruh. Bahkan ayat 19 sampai 22 itu dia menghimbau penghuni surga untuk memuji Tuhan. Tapi yang menjadi klimaks dari perikop ini adalah ayat yang kedua bagian B tadi. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi inti supaya kita ini bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, yaitu karena kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada 2 alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu tidak terjadi secara natural atau spontan, ya. Oleh sebab itu Daud mengajak, ya, Daud mengajak jiwanya dan batinnya sendiri untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Karena memang memuji Tuhan kadang menjadi sesuatu yang sukar dilakukan. Ternyata yang kedua alasan karena dosa itu membuat manusia enggan memuji Tuhan. Kemelut hidup merampas hasrat kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu tidak salah kalau Daud mengatakan dalam ayat yang pertama itu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jiwa kita ini harus diajak untuk memuliakan Tuhan. Bahkan segenap batinku itu harus ada timbul di dalam kerinduan hati kita. Jiwa kita, batin kita ini untuk kita dorong, ayo memuji Tuhan, ayo memuliakan Tuhan. Supaya kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, tentu dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa kebaikan Tuhan yang boleh kita renungkan sehingga kita ini bisa memuji, memuliakan Tuhan, sehingga kita ini bisa menyembah Tuhan. Ternyata di dalam ayat yang ketiga ada 3 hal yang saya amati. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pertama karena Dia mengampuni segala kesalahan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ketiga-A. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini jelas mengatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Pengampunan adalah kebutuhan kita yang terbesar. Mengapa demikian? Karena persoalan terbesar dalam kehidupan manusia
adalah kejahatan dan pelanggaran. Manusia sudah berdosa, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus telah membereskan dengan kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Rasul Paulus berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam hidup kita sadar bahwa kita ini sudah dibenarkan secara posisi oleh Tuhan. Namun demikian bukan berarti kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Oleh karena itu membutuhkan pengampunan setiap hari. Oleh sebab itu kita butuh mohon ampun setiap hari. Dan Tuhan Yesus itu sanggup memberikan pengampunan. Dalam Roma 4 ayat 6 dan 7 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang patut kita renungkan, yang membuat kita harus bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa kita. Ayat ini sejajar dengan ayat yang keempat yang mengatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya. Jadi Tuhan bukan hanya mengampuni kesalahan kita, dosa kita, tetapi Dia juga telah menebus hidup kita dari lubang kubur. Menebus, ya. Tuhan sudah menebus dengan darah yang mahal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah digadekan, yaitu di bawah hukuman dosa. Seperti orang yang menggadekan emas di penggadean, itu kalau tidak ada yang menebus, emas itu tetap akan ada di penggadean itu. Tetapi kalau ada orang yang menebus, kita menebus dengan uang seharga emas itu baru kita bisa mengambil. Lah hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini adalah Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi Dia juga menebus, artinya mengambil dari gadean dosa. Dia membebaskan kita, memindahkan kita untuk kita ini dipisahkan menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan yang perlu kita syukuri, sehingga dengan merenungkan kebaikan Tuhan itu kita bisa memuji memuliakan Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita ini sudah ditebus, artinya harusnya kita ini upah dosa itu mati, kematian kekal selama-lamanya bersama maut. Artinya kita hidup tidak ditebus itu kita mati selama-lamanya. Tetapi oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia menebus kita sehingga kita mendapat jaminan hidup kekal. Itulah kebaikan Tuhan yang pantas untuk kita renungkan, pantas untuk kita terus bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang pertama yaitu Dia mengampuni kesalahan kita. Kebaikan Tuhan yang kedua di ayat yang ketiga B dikatakan, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu, beberapa penafsir menduga bahwa ayat 3B ini ya ada penyakit yang disebabkan oleh dosa. Ketika dosa, ya, seseorang berdosa sebagai penyebab penyakit, ya. Tetapi itu pun sudah dibereskan lewat Tuhan Yesus. Kalau kita selesaikan, Tuhan sanggup selesaikan. Memang dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa contoh penyakit yang dialami oleh manusia. Ada penyakit yang disebabkan oleh karena orang itu berbuat dosa, Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit karena berbuat dosa,
untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk kembali kepada Tuhan. Contohnya adalah di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 itu ya, konteksnya membahas tentang Naaman, seorang perwira yang sakit kusta. Dan ada seorang abdi Elisa namanya Gehasi. Ya, Gehasi ini berbohong kepada Elisa sehingga penyakit Naaman itu menimpa kepada Gehasi. Tuhan bisa izinkan penyakit dalam hidup kita karena kita melakukan sesuatu yang melanggar di hadapan Tuhan. Tuhan tegur supaya kita ini sadar, supaya kita ini bertobat, supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Tetapi ada juga penyakit yang seizin Tuhan. Kalau kita melihat kisah Ayub, siapa yang gak kenal Ayub? Dia orang yang saleh, dia orang yang benar di mata Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan diberi satu penyakit yang mungkin buat kita geleng-geleng kepala, menjijikkan ya. Tetapi bukan karena Ayub melakukan sesuatu yang jahat, tetapi seizin Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat apakah dengan adanya penyakit ini Ayub tetap setia kepada Tuhan, menyangkal Tuhan atau tidak. Dan terbukti walaupun itu dari iblis, dari setan, ada percakapan antara iblis dengan Tuhan untuk memberi Ayub ini satu penyakit, itu seizin Tuhan. Tetapi kita melihat Ayub tetap setia di dalam Tuhan. Jadi ada penyakit yang diizinkan Tuhan, ada penyakit yang datangnya dari kuasa gelap tetapi Tuhan izinkan. Ada penyakit yang disebabkan dari diri kita sendiri. Karena manusia berdosa tadi menjadi manusia yang lemah, manusia yang secara fisik kita ini tidak kuat. Kita ini manusia yang kalau misalnya musim hujan kita kehujanan ya, karena umur ya, bisa aja kita pilek, masuk angin ya. Saya ini seminggu ini tangan saya sebelah kanan tuh sakit-sakit ya. Saya introspeksi diri saya, kenapa nih asam urat saya tinggi, mungkin kenapa tangan saya sakit? Mungkin karena kebanyakan makan daging ya. Saya ini mungkin asam urat saya tinggi karena kesalahan kita. Karena kita tidak menjaga makanan kita bisa sakit. Di atas semua ketiga macam penyakit ini Tuhan sanggup sembuhkan. Di dalam ayat yang ketiga B itu dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Segala penyakitmu artinya apapun penyakit yang Tuhan izinkan terjadi karena dosa kita, karena iblis, karena kelemahan diri kita, Tuhan sanggup sembuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang pertama, Dia mengampuni kesalahan kita. Dia mengampuni dosa kita. Yang kedua, Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dan yang ketiga, kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu dalam ayat 4b dikatakan, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu Tuhan itu memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Ada 3 kata yang boleh kita lihat di sini, istilah yang dipakai yaitu kata memahkotai. Di sini merujuk pada persiapan pesta perkawinan ya. Artinya Tuhan tidak sekedar memberikan tetapi melimpahi ya. Ada kata kasih setia, itu juga merujuk kepada kasih ya, Allah kepada kita. Tetap berpegang
berpegang kepada perjanjiannya, terlepas dari kita ini setia atau tidak setia. Umatnya ini tetap setia atau tidak setia, dia tetap setia. Oleh sebab itu dalam 2 Timotius 2 ayat 13 itu dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan kata yang terakhir, istilah yang dipakai yaitu rahmat, itu lebih mengarah kepada belas kasihan Tuhan atas orang-orang berdosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kita ini dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Puji Tuhan. Bukankah kalau sampai hari ini kita masih ada, masih bisa dicukupi, masih bisa makan minum, masih di semua kebutuhan kita Tuhan cukupkan pas tepat pada waktunya. Itu bukti bahwa hidup kita ini dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Oleh sebab itu dalam ayat 9 sampai 14 itu menjelaskan aspek kasih Allah itu secara gamblang. Ya. Ayat 9 sampai 14 saya bacakan. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan luar biasa. Ayat ini mempertegas betapa Tuhan yang kita sembah, kita punya Bapa yang sayang kepada kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Dia tahu siapa kita. Siapa kita? Kita ini adalah debu ya, yang tidak ada nilainya, tidak berarti, tidak ada hal-hal yang menarik yang membuat Dia bangga atas hidup kita. Kita ini manusia yang berdosa, dikatakan seperti debu. Namun walaupun kita ini seperti debu, Tuhan katakan kita ini adalah biji mata Tuhan. Ini luar biasa. Tuhan itu luar biasa, Dia bukan Tuhan yang pendendam. Dia tidak pernah membalas kesalahan kita ini setimpal dengan perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Dia memahkotai kita dengan kasih dan setia dan rahmat. Hidup kita ini ada mahkotanya. Mahkota kita itu adalah kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu Paulus berkata, Tuhan, ya, cukuplah kasih karuniamu itu untuk aku. Ya. Artinya hidup ini kita ini bisa bersyukur. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan karena mengingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga itu Tuhan itu memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Hidup kita sampai saat ini bukankah itu bukti kasih setia Tuhan dan rahmat? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari waktu-waktu ini saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu punya kesukaan memuji Tuhan secara pribadi. Ajakan Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku. Kenapa kita bisa memuji Tuhan? Kita bisa bersyukur, oh Tuhan terima kasih, oh Tuhan Engkau baik, oh Tuhan kami bersyukur, kami memuji-Mu karena kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Paling tidak dengan mengingat 3 kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang sudah mengampuni dosa kita sehingga kita tidak dihukum,
sehingga kita mendapat hidup kekal bersama Tuhan, jaminan hidup kekal. Yang kedua, kita disembuhkan penyakit kita, puji Tuhan. Yang ketiga, kita dimahkotai hidup kita ini dengan kasih setia Tuhan, kasih setia rahmat Tuhan, anugerah Tuhan terus melingkupi hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, bila firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari sembah Dia, puji Dia, apapun keadaan kita, mari tinggikan Tuhan. Mari ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan ingat masalah kita, pergumulan kita. Ingat kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, seperti Daud mengajak kepada kita, jiwa kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu yang mengajak kepada kami untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu memuji, memuliakan Tuhan, untuk kami selalu boleh jiwa kami terangkat, menaikkan ungkapan syukur kami, terima kasih kami, pujian kami, sanjungan kami kepada Tuhan. Karena kami boleh mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami, karena Engkau telah mengampuni dosa-dosaku. Oh Tuhan, kami sadar kami manusia penuh dengan dosa, tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang menghapuskan, mengampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Engkau juga telah menyembuhkan segala penyakit kami. Apapun penyakit yang kami alami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sanggup menyembuhkan sesuai dengan janji firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberkati kesehatan, kekuatan, rezeki, makanan, minuman. Itu juga bukti Tuhan memahkotai kami, hidup kami dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus memuji, memuliakan Engkau. Ajar kami terus mengucap syukur kepadamu. Ajar kami, jiwa kami, batin kami selalu menaikkan pujian syukur kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita akan pulang bersama-sama, mari kita akan berdoa untuk segala kebutuhan kita dan keperluan kita hari ini. Apa yang kita perlukan dan butuhkan, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengar akan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami, memotivasi kami, mendorong kami untuk kami dapat mengerti kehendak Allah, supaya kami menjadi orang yang berbeda, supaya kami menjadi orang-orang yang mengalami kasih karunia yang datang dari Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan memberkati kami hari ini, apa yang kami perlukan dan butuhkan, apa yang saat ini sedang kami alami Tuhan. Tuhan campur tangan dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami jalani hari ini, Tuhan selalu campur tangan di dalamnya. Berkat-Mu mengalir atas kami semua, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit mengalami jamahan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan kami, Tuhan selalu mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati setiap sawah ladang kami, memberkati apa yang kami kerjakan hari ini, memberkati setiap para pengusaha, supaya kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan memberkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan melindungi kami, menyertai kami dan memberkati dalam hidup kami. Tuhan, kami bersama-sama hari ini berseru buat negara bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, curahkan belas kasihan-Mu Tuhan di tengah-tengah suasana situasi yang saat ini sedang mengalami segala kesulitan. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan bangsa ini Tuhan dari segala
kesulitan Tuhan. Tuhan tolong sehingga badai ini cepat akan berlalu oleh karena pertolongan Tuhan buat negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan bahwa kami ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bila mana sebentar kami tinggalkan tempat ini dan kami akan pulang kembali. Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan yang akan menyertai dalam hidup kami. Mari kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ia yang setia memenuhi janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan menyertaimu dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu angkatlah mata hatimu dan percaya, dan angkatlah kedua tanganmu ke atas dengan iman, serta terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya pagi, siang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000